Dalam Public Opinion Court tertulis tahun 1972, Maxwell McCall dan Donald Shaw memperkenalkan teori agenda setting. Teori agenda setting ini membahas bagaimana media massa mempengaruhi pengetahuan dan pendapat khalayak tentang sebuah isu tertentu. Teori ini berpendapat bahwa khalayak akan menganggap penting apa yang dianggap penting oleh media massa. Media massa memberi perhatian khusus pada masalah tertentu, membuat khalayak berpikir bahwa masalah tersebut sangat penting dan harus dibicarakan. Oleh karena itu, ada ketertarikan antara masalah yang ditekankan oleh media. Liputan media memberikan gambaran tentang apa yang dipikirkan dan mencemaskan orang. Ini disebut penentuan agenda. Teori agenda setting berasal dari tulisan Lippmann tahun 1922 yang menyatakan bahwa publik merespon pada gambaran yang ada dalam pikiran kita atau pseudo-environment daripada kejadian yang sebenarnya terjadi di alam ini. Media massa menciptakan gambar ini. Pada tahun 1963, Bernard Cohen mendukung ide Lippmann dengan mengatakan bahwa meskipun media mungkin tidak membuat orang berpikir, mereka telah membuat orang berpikir tentang apa yang harus dipikirkan. Ini berarti bahwa publik akan melakukan hal yang sama jika media percaya bahwa masalah tertentu harus dipertimbangkan, dibahas, atau dikhawatirkan. Selanjutnya, Lang dan Lang pada tahun 1966 memperkuat gagasan ini dengan mengatakan bahwa media memberikan perhatian khusus pada masalah tertentu. Media dapat meningkatkan kesadaran publik tentang sebuah masalah melalui liputan berita berulang. Ini dikenal sebagai fungsi penentuan agenda media. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Wulan. Saya akan menyampaikan materi tentang framing media massa. Framing media massa dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang suatu masalah atau peristiwa. Framing media massa adalah cara media menyajikan suatu peristiwa atau isu dengan menekankan bagian tertentu, menonjolkan aspek tertentu, dan membesarkan cerita tertentu yang diambil dari suatu peristiwa atau realitas. Framing adalah sebuah proses komunikasi yang tidak hanya terdiri dari teks dan satu tahap peserta komunikasi, baik itu komunikator saja ataupun komunikan saja. Framing di sini mencakup beberapa elemen. 1. Adanya budaya. Sebagai sumber yang mendorong munculnya frame, didefinisikan sebagai set frame yang dapat ditunjukkan secara empiris, terlihat dalam wacana, dan mengasumsikan sekelompok orang dalam kelompok sosial yang sama. Yang kedua ada komunikator. Komunikator adalah menentukan apa yang digunakan untuk membuat framing, baik secara sadar maupun tidak sadar. Yang ketiga ada proses kognitif, yaitu penonton media mencakup interpretasi, evaluasi, dan solusi tertentu. Yang keempat ada struktur yang dapat mengarahkan pemikiran dan kesimpulan penerima pesan, mungkin tidak memperhatikan frame-frame teks dan niat pembuat. Baik, selanjutnya adalah pengaruh agenda setting dan framing komunikasi massa. Agenda setting menempatkan besarnya pengaruh media massa dalam mempengaruhi khalayak mengenai prioritas kepentingan sebuah isu. Media disebutkan mampu mengarahkan isu dalam masyarakat dan mampu membuat agenda di mana isu diramu untuk menjadi sebuah diskursus di masyarakat. Agenda setting merupakan teori komunikasi massa yang pertama kali diuji secara empirik oleh Maxwell Combs dan Donald L. Shaw di tahun 1968 pada pemilihan Presiden Amerika Serikat. Mereka menemukan bahwa prioritas isu kampanye dalam media massa dianggap khalayak sebagai isu-isu yang penting. Menurut Maxwell Combs, teori ini juga melihat jenis topik yang populer dalam berita dan bagaimana hal itu mempengaruhi pendapat khalayak. Dalam bagian-bagiannya,
pada akhirnya dapat mempengaruhi agenda umum. Selanjutnya, pengaruh framing komunikasi massa. Pengaruh framing dalam media massa dapat memiliki beberapa dampak seperti berikut. 1. Pengaruh terhadap opini publik. Framing dapat mempengaruhi cara orang melihat dan memahami isu-isu tertentu. Yang kedua, pemilihan informasi. Framing juga dapat mempengaruhi pemilihan informasi yang disertakan dalam sebuah berita. Yang ketiga, membentuk persepsi. Framing dapat membentuk cara audiens memahami sebab akibat suatu peristiwa. Yang keempat, dampak emosional. Framing juga bisa mempengaruhi reaksi emosional audiens terhadap suatu berita. Oke.